Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Reza Akseliasari, STB 4048, Prodi Teknik Pemasyarakatan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Soekarno beserta gaya kepemimpinannya. Biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomanrai. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena ia sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, yaitu Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya dia ikut pindah kepada kedua orang tuanya ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno di Earth Islandic School dan di tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke ELS untuk memudahkannya diterima di Hooger Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapatkan gelar IR atau Insinyur. Sejarah Soekarno menjadi presiden. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi titik awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat perjuangan rakyat, Indonesia akhirnya bisa merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Selain itu, kemerdekaan Indonesia juga tak lepas dari peran Soekarno yang sebagai pahlawan bangsa. Sosoknya yang begitu gigih memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk merdeka dan bebas dari jajahan tentara Jepang. Hingga akhirnya tepat setelah hari kemerdekaan, Soekarno dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan wakil Muhammad Hatta. Pelantikan ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut PPKI atas keputusan dari sidang yang dilakukan. Setelah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mulai mengambil langkah untuk menyempurnakan Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang sah. Dalam sidang perdananya, PPKI menghasilkan 3 keputusan, yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu presiden atau sebelum MPR dan DPR seperti yang diharapkan Undang-Undang 1945 yang terbentuk. Pemilihan Soekarno sebagai Presiden Indonesia dilakukan tanpa adanya pemungutan suara. Itu semua bermula dari usulan Otto Iskandar Dinata, yaitu salah satu seorang anggota PPKI. Dan pada saat itu pelantikan Soekarno berlangsung secara sederhana dan singkat. Usai pelantikan, semua anggota PPKI berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gaya kepemimpinan Soekarno. Sebagai seorang pemimpin, Soekarno disebut sebagai sosok yang sempurna, terlebih dalam memimpin negara Indonesia yang sangat luas dan beragam ini. Soekarno tidak hanya berkarisma dan berwibawa, tapi ia juga seorang cendekiawan dan ideolog. Jika melihat dari gaya kepemimpinannya, tidak diragukan lagi kalau Soekarno ini masuk dalam golongan kepemimpinan bergaya karismatik, yang mana dirinya memiliki daya tarik, terwibawa, serta energi yang luar biasa sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Menurut Ivan Senvis mengatakan bahwa pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam di bawahannya. Setiap orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya yang sama dengan Presiden Soekarno biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpinnya selalu benar, merasa sayang dan bangga dengan pemimpinnya.
memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam misi kelompoknya, mau mematuhi pemimpin dan yakin bahwa mereka dapat berkontribusi bagi kelompoknya. Tentu saja menjadi hal yang sangat baik jika bawahannya memiliki cara berpikir seperti ini. Karena dengan demikianlah, visi yang telah ditetapkan oleh pemimpin akan menjadi lebih mungkin untuk direalisasikan. Karena pemimpin dapat mendorong yang kuat dari bawah. Gaya kepemimpinan karismatik sendiri dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe karismatik di masa krisis, yang mana pemimpin ini akan menunjukkan pengaruhnya di saat menghadapi situasi krisis, seperti misalnya ketika informasi dan prosedur yang ada tidak mencukupi, serta saat tipe visioner yang mampu mengekspresikan visi bersama mengenai masa depan. Pemimpin karismatik dengan tipe visioner biasanya mampu melihat gambaran yang besar untuk masa yang akan datang, serta mampu melihat peluang yang ada dalam gambaran besar tersebut, serta memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Soekarno sangat ahli dalam mengubah persepsi orang lain sehingga menjadi sama dengannya, serta mampu membuatnya mereka agar mau mengikuti perintah dan keinginannya dengan senang hati. Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal sebagai seseorang yang temperamen, yang meledak-ledak, tapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan.